agama, kau mengajarkan Al-Quran, dosa yang diperingatkan, tidak berbahaya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka Jahannam. Kemudian yang kedua adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang dihukum di neraka Jahannam. Yang kedua adalah ustaz. Siapa? Ustaz. Yang pertama mujahid, yang kedua apa? Ustaz. Dia belajar ilmu agama dan dia mengajarkannya dan dia belajar Al-Qur'an. Ya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia ingat semuanya. Dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Dengan kecerdasan, kuatnya hafalan, retorika yang Allah berikan kepadanya. Semua yang berkaitan dengan namanya ustaz, mungkin suara yang indah dalam melantunkan Al-Qur'an. Maka dia berkata, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh." Ya Allah, aku baca Quran karena Engkau dan aku mengajarkan Al-Qur'an juga karena Engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin yuqal annaka qari, annaka alim." Tetapi kau melakukan itu semua, kau mengajarkan agama, kau mengajarkan Al-Qur'an supaya kau dikatakan sebagai qari, ahli baca Quran. Supaya kau dikatakan sebagai orang alim. Wa qad qil, dan tujuanmu itu sudah terkabulkan. Orang-orang mengenal engkau sebagai orang yang alim, orang-orang mengenal engkau sebagai orang ahli baca Quran. Ya tsumma umira bihi fasubi ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, digeret, ditarik sampai dilemparkan dalam neraka Jahannam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kullih. Seorang yang Allah berikan kepada dia segala jenis harta, orang kaya raya. Semua jenis harta dia punya, emas dia punya, perak dia punya, mobil mewah dia punya, rumah mewah dia punya, sawah ladang mungkin punya, mungkin hotel punya, banyak harta, dolar punya, rupiah punya ya. Semua harta dia punya. Maka pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Karena setiap nikmat harus dipertanggungjawabkan. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya tentang nikmat. Semua yang nikmat yang kau rasakan akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Maka dia berkata, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada jalan apapun yang kau suka aku untuk menyumbangkan di situ, memberi saham di situ, kontribusi di situ, kecuali aku melakukannya. Ya. Artinya apa? Ada pondok saya bantu, ada dakwah saya bantu, ada masjid saya bantu, anak yatim saya bantu, janda tua saya bantu, janda muda apalagi. Semua saya bantu. Maka Allah berkata, "Kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka jawad." Tetapi kau melakukan itu supaya kau dikatakan dermawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan bahwasanya engkau adalah seorang yang dermawan. Tsumma umira bihi fasubi ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan kemudian digeret atas wajahnya, lempar di neraka Jahannam. Ini dalil bahwasanya orang-orang ini riya dan mereka diadab dalam neraka Jahannam. Sehingga riya merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Jangan disepelekan. Riya merupakan dosa yang diperingatkan, ya, berbahaya, ya, dan akan datang hadis bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Ya, yang paling aku khawatir menimpakan adalah syirik kecil, yaitu sa'aluhu faqala riya. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan itu adalah riya. Baik, kita akan bahas tentang berikutnya, tentang yang kedua, amalan yang tercampur riya, yang terkontaminasi riya. Maka kalau kita mau bikin bagan, ya, kita bilang ya, maka bisa ada beberapa model, 3 model secara umum. Yang pertama, riya sejak awal. Memang sejak awal dia niatnya sudah riya, ya. Sudah niat untuk riya, mau pergi ke masjid supaya memang dipuji. Ya, mau jadi imam supaya dipuji misalnya. Sejak awal memang sudah riya, mau dakwah supaya diagung-agungkan, supaya dielu-elukan, ya. Mau tampil agar
diagungkan oleh masyarakat. Maka riya sejak awal. Yang kedua, riya muncul di tengah-tengah. Awalnya ikhlas, tengah-tengahnya muncul riya. Yang ketiga, riya muncul setelah selesai beramal. Setelah beramal baru kemudian muncul riya. Yang lebih tepatnya bukan riya tapi sum'ah. Artinya dia ceritakan. Dia menceritakan. Ya, amal sudah selesai, setelah itu dia cerita-ceritakan. Bagaimana hukumnya ini semua? Adapun riya yang sejak awal muncul, maka ini jelas tidak ada khilaf, maka ini adalah tertolak amalnya. Tidak ada pahalanya. Jadi pahala sama dengan apa? 0. Ditambah dosa. Maka ini yang paling menyedihkan, bahwasanya masalah riya ini bukan masalah sekedar ya udah nggak dapat pahala nggak apa-apa, bukan cuma begitu. Anda riya, Anda bukan cuma 0 pahalanya, bahkan minus. Dapat apa? Dosa. Itu problemnya di situ. Seandainya seorang riya cuma tidak dapat pahala, masih mending. Dia bukan cuma tidak dapat pahala, bahkan dia minus, diancam dengan neraka jahanam. Paham? Itu repotnya riya di situ. Padahal riya ini paling menyenangkan. Bukan Mbak Ria ya, bukan ya, riya. Taib. Sekarang riya muncul di tengah-tengah. Riya muncul di tengah-tengah, maka ada dua kemungkinan. Berhasil diusir, berusaha ditolak. Diusir riyanya, menikmati riya tersebut. Ada orang misalnya dia dalam banyak hal, mungkin dia berhaji, awalnya ikhlas, tengah perjalanan dia riya. Sudah mulai tanggal 9 di Arafah, dia mulai riya, mulai dia foto-foto ya, posting-posting ya, doain ya, misalnya. Sana depan Ka'bah kemudian gaya cepat. Insyaallah. Misalnya ya. Bukan saya begitu ya. Misalnya. Jadi dia muncul di tengah-tengah. Tatkala dia sadar muncul di tengah-tengah atau dia lagi sholat, kemudian rakaat pertama jadi imam, dia ikhlas, rakaat kedua tiba-tiba ada makmum dari belakang datang. Wah, itu suara mertua atau calon mertua. Maka akhirnya dia baca surat dengan panjang, yang tadinya biasanya baca Qul Huwallahu Ahad, dia baca surat Al-Baqarah ya. Misalnya, ya ini karena ada yang di belakang yang sedang dia cari pujiannya. Namun dia sadar, maka dia berusaha untuk melawan. Kalau dia berusaha untuk mengusir riya, ada dua kemungkinan. Berhasil mengusir. Tidak berhasil. Saya katakan berhasil tidak berhasil, dia tetap dapat pahala. Kenapa? Dia sudah berusaha. Maka dalam kondisi dia berusaha mengusir, maka tetap dapat pahala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Seorang tidak dibebani di atas kemampuannya. Sudah berusaha dia mengusir, ternyata dia tidak berhasil, ya sudah tetap dapat pahala.